satu suasana yang kita tidak secara nuansanya itu secara, kalau saya berbicara tentang dialek-dialek yang ada pada saat itu dan kemudian yang sudah lewat hampir 500 tahun itu, saudara, itu biasanya itu hilang. Jadi saya berikan contoh ya, El Shaddai itu biasanya nggak disambung jadi satu, saudara. Biasanya El dulu ngomong-ngomong, baru Shaddai itu keluar, maha kuasanya. Nah itu biasanya yang bisa merasakan adalah orang-orang Yahudi yang betul-betul bahasa dan hidup mereka, kultur mereka itu merasakan di sana. Jadi kalau kita membaca kitab Mazmur, bagi kita itu rasanya kurang begitu berkaitan gitu. Doa-doanya bersama semua, gitu. Betul nggak ya? Tetapi kalau saudara punya latar belakang Ibrani dan juga orang Ibrani asli, dan khususnya orang pada zamannya Daud atau sekitar abad-abad yang ya sebelum Tuhan Yesus itu. Nah, saudara, apa yang kita rasakan waktu membaca Mazmur itu berbeda. Nah, ini perasaan ini saudara harus tahu. Jadi yang ditulis oleh John Calvin itu juga sama dengan yang dirasakan kita pada saat hari ini, saudara. Jadi ada sesuatu gap yang begitu panjang sekali. Dan banyak orang salah mengerti tentang John Calvin. Dikatakan John Calvin itu terlalu sistematis. Saudara, sebenarnya John Calvin tidak sistematis. Dalam artian sistematik teologianya itu bukan seperti kita katakan gitu ya. Yang kayak sekarang kan dibagi ada doktrin ini, dulu nggak ada itu, saudara. Malah John Calvin ikut Martin Luther pembagian itu. Jadi ada hukum Tauratnya apa gitu. Sama dengan Martin Luther, ada katekismusnya mirip-mirip gitu. Walaupun John Calvin lebih tajam lagi memperdalam tentang pemeliharaan Allah dan keselamatan dalam Kristus serta pemilihan dan pembinasaan atau pembuangan manusia. Setelah di sini kita tahu bahwa ada nuansa yang John Calvin sendiri waktu tuliskan itu, dan kultur yang dia tuliskan dalam Alkitab dia ambil, kemudian dalam pemikiran dia terus dia tuangkan dalam buku Institutio ataupun tafsiran dia. Saudara, itu punya kultur yang lain dengan kita. Bisa ngerti ya? Nah, saya percaya bahwa Calvin itu manusia, dia bukan dewa, dia bukan seperti Tuhan Yesus yang tidak ada salahnya. John Calvin memiliki kesalahan, iya. Kalau kita mengatakan, oh enggak Pak, saudara menghujat Tuhan, betul kan? Yang tidak bersalah itu siapa? Hanya Tuhan Yesus. John Calvin salah nggak? Oh, banyak dosanya, banyak. Saya ngomong gitu. Nggak lebih, nggak kurang seperti kita juga. Petrus juga banyak dosanya, ya kan, Rasul juga sama. Nah, yang saya meminta kepada saudara itu, yaitu pikirkan apa yang dipikirkan oleh John Calvin itu adalah konteks suasana dan juga serangan-serangan tentang iman Kristen itu. Nah, itu dia akhirnya diberikan satu keistimewaan oleh Tuhan untuk menjawab itu dan menantang itu, saudara. Jadi kita nggak mungkin mempunyai satu tulisan seperti John Calvin. Kenapa? Karena kita nggak pernah punya tantangan yang begitu berat. Sebenarnya kalau kita mau teliti baik-baik, Indonesia ini sebenarnya doktrinalnya, saudara, itu hancur luar biasa sebenarnya. Gereja-gereja, kalau kita mau jujur. Karena kalau kita tahu bahwa sinode di Indonesia lebih daripada 300 sinode, bayangin. 300 sinode. Ada yang gereja cuma satu gereja, sinode cuma satu. Hebat kan? Satu gereja cuma kecil, itu satu sinode. Di Bandung ada dua gereja yang cuma satu gereja tapi dia punya sinode. Nah, itu akhirnya sebenarnya ya itu kurang tepat gitu ya. Tetapi ya mau tidak mau, karena perkembangan zaman seperti ini, mereka tidak bisa berkembang, tidak bisa yaitu menyebarkan firman dengan baik, dan mungkin juga karena memang ada beberapa hal yang perlu mereka koreksi diri gitu ya. Nah, saudara, di sini kita mengerti bahwa apa yang diajarkan John Calvin, saudara, dia selalu yaitu mengembalikan semua pada firman Tuhan. Nah, saya akan memberikan contoh nanti di dalam yaitu perkataan dia yang menafsirkan kitab Ayub, dan juga di dalam Roma pasal 8 itu, bagaimanakah seseorang itu melihat akan pencobaan dan ujian. Saudara, John Calvin luar biasa sekali. Karena dia bukan hanya mengerti akan secara sistematis, itu bukan, tetapi dia mengerti sampai sedalam apakah hati Tuhan itu. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, saudara, kalau kita bisa membaca firman Tuhan dan mengerti hati Tuhan, nah itu yang dibutuhkan seorang pengkhotbah. Jadi kita bukan berkhotbah karena kita mau dapat nilai, betul? Kalau ujian khotbah gitu kan, kita menyiapkan khotbah karena mau dapat nilai kan? Sebenarnya bukan, saudara. Kita menyiapkan khotbah itu karena ada suatu message yang mau kita beritakan. Nah, itu hati Tuhan yang mau dikatakan di sana apa? Itu kalau kita sudah dapat, sampai kemudian kita taklukkan diri kita dengan hati yang sungguh-sungguh, itu disebut sebagai kesalehan hidup. Nah, John Calvin tekankan ini di dalam hidupnya dia, termasuk pada jemaatnya. Nah, kita harus mengingat ini. Jadi setiap kali pengetahuan tentang Allah itu langsung membawa dampak dalam kesalehan. Pengetahuan tentang dosa langsung bawa diri kita, berubahlah hidupmu. Nah, itu tujuan Calvin di sana.
Jadi seorang reformasi yang sejati adalah bukan hanya dia reformasi dalam pengertiannya saja, bukan, tapi seluruh hidupnya itu dia dirubah. Itu namanya to reform, to be reformed. Jadi direformasikan. Nah, dia mengatakan bahwa dia perlu sekali dan dia tiap hari bertambah terus pengetahuan dan dia semakin taat di hadapan Tuhan. Jadi dia tidak pernah mengatakan bahwa saya sempurna. Tidak ada itu perkataan Calvin ngomong demikian. Dia mengatakan saya masih terus belajar dan Roh Tuhan pimpin saya. Nah, itu terus seperti itu. Jadi kalau tafsiran dia itu banyak hal seperti itu. Saudara bisa ngerti ya suasana hatinya John Calvin ya. Jadi kalau dia mengatakan demikian. Nah, kita akan masuk dalam tentang dosa yang beberapa minggu yang lalu saya pernah katakan. Saudara, dosa itu adalah di dalam pandangan kita, perspektif kita. Dosa itu adalah satu keharusan di dalam sejarah manusia. Nah, keberadaan dosa, jika itu keharusan bagi manusia yang mau tidak mau akan terjadi, maka sesuatu yang terjadi tidak pernah Tuhan itu tidak kontrol. Sesuatu yang terjadi tidak pernah Tuhan itu tidak tahu. Tuhan pasti mengerti itu semua dan Tuhan mengerti semua. Apa yang terjadi pada Ayub, yang terjadi pada Yusuf, yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang terjadi pada Daniel, Paulus, terus masuk Tuhan Yesus, sampai Petrus semua, itu tahu semua. Jadi langsung Tuhan tahu. Tidak ada Tuhan tidak tahu. Bisa mengertinya? Jadi Allah adalah Allah Maha Tahu. Hanya Tuhan yang Maha Tahu, semua itu bisa tahu, hanya secara beberapa tahapan. Tetapi hanya Tuhan yang Maha Tahu. Iblis pun tidak Maha Tahu. Nah, saudara, di sini tentang keberadaan dosa, saudara harus hati-hati sekali. Augustinus selalu mengatakan, dan juga yang diamini oleh John Calvin, bahwa Augustinus mengatakan bahwa dosa manusia itu berhenti pada titik, yaitu berhentinya di dalam sejarah manusia. Jadi jangan ditarik lebih daripada itu kalau kita mau mengerti dosa dalam konteks dosa manusia. Dan kemudian kalau dalam konteks dosa yang sampai kepada malaikat, berarti di situ ada sesuatu bahwa dosa sebelum historis itu ada, sudah ada di dalam, yaitu sejarah malaikat. Jadi angelologi gitu ya. Di dalam pengajaran malaikat itu dosa sudah ada di sana. Berarti sebelum ada waktu, sebelum ada manusia, sebelum ada segala sesuatu itu, dosa sudah ada. Bisa ngerti ini? Nah, saudara perhatikan, dosa waktu ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam yaitu bala tentara dia, begitu malaikat itu mengingini dan jatuh dalam dosa, Tuhan langsung pisahkan dan Tuhan buang. Berarti surga atau firdaus itu, istilah surga itu adalah, saudara, kehadiran Allah itu adalah tidak pernah bisa menerima yang disebut dengan dosa. Jadi malaikat waktu jatuh dalam dosa dilepaskan. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimanakah John Calvin melihat akan total depravity atau kehancuran manusia di dalam dosa. Dan apa yang diperbuat oleh Adam, dia mempunyai dampak sampai sedemikian luar biasa sehingga Calvin kemudian memberikan dua mandat yang hebat sekali. Disebut sebagai mandat budaya dan mandat Injil. Saudara, itu perkataan merupakan satu cikal bakal pengertian daripada Bapak Reformasi. Dan dia meminta supaya orang-orang Kristen bukan hanya menggarap pelayanan di dalam gereja. Itu bukan. Jadi tujuan orang-orang percaya datang ke gereja adalah menggarap bukan hanya pelayanan gereja di dalam, tetapi menggarap dunia yang di luar. Jadi menjadikan mandat budaya itu ditaklukkan oleh apa? Injil. Nah, saudara, saya ingin tanya, kita mau bukti sekarang. John Calvin tahu bahwa dia banyak sekali bukti dalam pengetahuan. Pada zaman itu ilmu pengetahuan tidak secanggih sekarang. Pada zaman itu ilmu pengetahuannya tidak sehebat sekarang. Nah, kalau sekarang kita mau lihat ya, pengetahuan yang ada pada zaman itu dengan zaman sekarang, John Calvin sudah memberikan satu cara berpikir yang akan menjadi cikal bakalnya cara berpikir abad-abad mendatang. Nah, saudara, ini adalah cara dia berpikir bahwa dosa itu tidak bisa dihapuskan. Dosa itu pengaruhnya begitu kuat. Hanya orang-orang percaya, hanya gereja Tuhan yang diberikan mandat untuk menguasai dunia ini. Maka melalui anak-anak Tuhan dan melalui gereja Tuhan, saudara, baik itu kesenian, baik itu ilmu kedokteran, baik psikologi, itu dikuduskan oleh firman Tuhan. Jadi Anda tidak psikologi Kristen, jawabannya adalah ada. Kenapa ada? Karena orang Kristen dulu baru dia berilmu psikologi. Dia akan benar-benar memakai wahyu umum itu sebagai milik Tuhan dan kemudian dia pakai untuk membangun jiwa manusia.
Jadi kalau dikatakan bahwa psikologi itu tidak ada yang Kristen, saudara, tidak. Psikologi itu pun yang betul-betul psikologi, yaitu ilmu tentang jiwa manusia yang menyelidiki manusia yang dibukakan oleh Tuhan dalam wahyu umum, itu milik Tuhan, bukan milik orang lain. Jadi semua itu harus kita tangani. Nah, saudara, sekarang saya tanya tentang masalah sampah di Bandung. Saya ingin bertanya, siapakah yang bisa dan siapakah yang harus mempunyai hati untuk dapat melakukan itu? Dan kalau bisa, berpartisipasi menaklukkan sampah. Jawabannya adalah, saudara, kuasanya itu diberikan pada anak Tuhan. Kenapa? Karena kita yang tahu kebutuhan manusia mendasar, yaitu bukan hanya sampah jasmani, tapi sampah rohani juga dibetulin, gitu kan? Saudara, dengan dibetulkannya sampah-sampah yang ada, maka kita diberikan kuasa oleh Tuhan apa? Orang yang berubah dalam hati yang suci, yang kudus, itu orang yang hidup secara fisiknya pasti dipengaruhi. Nah, kalau orang-orang yang di sebelah kita, orang-orang di sebelah kita gitu ya, yang sama-sama dengan kita gitu, yang beragama, yaitu sama-sama di Indonesia, saudara, mereka selalu mengatakan orang yang beriman selalu memperhatikan kebersihan, betul kan? Saudara, kenapa kekristenan itu gak pernah ada seperti ini? Kenapa? Kerapian, kebersihan, ketertiban, dan juga akhirnya saudara, ordo semua itu, kalau kita lihat gereja itu adalah yang paling jadi contoh. Tetapi banyak gereja sekarang yang sembarangan. Nah, itu yang akan dibahas ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, saudara, yang pertama kita akan melihat. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Ada beberapa hal di dalam kitab Kejadian yang John Calvin bahas tentang perlunya kita memikirkan tentang, yaitu apakah 7 hari di dalam Alkitab itu adalah 7 hari seperti hari kita sekarang ini, ataukah itu sebagai lambang. Nah, saudara, John Calvin mengatakan bahwa 7 hari itu sama dengan 7 hari kita. Nah, pengetahuan alam, pengetahuan yaitu sains semua mengatakan, dan bahkan banyak teolog-teolog yang tidak percaya ini, dan bahkan saya melihat banyak saudara yang lulusan sekolah teologi di Indonesia pun banyak yang tidak percaya. Dan mereka mengatakan bahwa 1 harinya itu adalah merupakan lambang, bukan hurufiah. Saudara akan melihat di dalam Keluaran pasal 20. Kita lihat apakah itu merupakan satu, sebelum kita masuk dalam ini ya, tentang dosa itu. Keluaran pasal yang ke-20. Tahu ya tentang hukum Taurat ya? Ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Betul ya? Dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Saya ingin bertanya sekarang, apakah saudara melakukan ini di dalam hidupmu? Saudara, jawabannya adalah kalau kita datang ke gereja dan kemudian kita menyatakan ini dan kita mau disiplinkan ini, 90% orang di dalam gereja hari Minggu itu bekerja semua. Betul ya? Apakah kita harus taat firman Tuhan, ataukah kita harus taat pada siapa? Ataukah karena kebutuhan perut, atau karena apa? Saudara, jawabannya adalah kembali pada firman Tuhan ya, ayat yang 10, ayat 11. Perhatikan, ini ayat kunci mengapa dikatakan 6 hari pada waktu penciptaan itu sama dengan 6 hari kita. Kenapa? Jawabannya ini, yang paling jelas dalam Alkitab, 1 ayat ini mengatakan demikian. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saya tanya, apakah ini hari-hari lambang ataukah ini historis sesungguhnya? Jawabannya, tidak ada sesuatu di sini yaitu yang merupakan lambang, perumpamaan, nggak ada, saudara. Dan ini betul-betul historis. Dan saya percaya, saudara, saya melihat begitu banyak bahkan dosen-dosen, pengajar-pengajar teologi yang sudah tidak percaya ini. Saudara, sayang sekali, orang-orang zaman dulu sangat ketat hatinya. Dia tahu pengetahuan sedang berkembang luar biasa sekali, tapi mereka tetap percaya firman Tuhan. Kenapa? Jika engkau keluar dari firman Tuhan, engkau begitu keluar sedikit, lama-lama engkau akan menjadi bukit dan engkau akan melawan Tuhan.
Setelah saya punya teman sepelayanan, saya peringatkan dia karena dia mulai meragukan 7 hari itu. Dia mengatakan teks di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Perjanjian pasal 1 itu bukan teks melulu hurufiah. Saya mengatakan, jika engkau mengatakan itu, hati-hati. Kenapa? Engkau sudah memiliki bibit untuk melawan Tuhan. Saudara, walaupun engkau lulus S2, tapi saya katakan hati-hati. Kenapa? Karena di Alkitab dikatakan dengan jelas 6 hari itu adalah hari seperti kita. Lupakan, belum ada siang malam, belum ada 24 jam. Ya, saya percaya itu. Tetapi Alkitab tuliskan demikian. Dan saya percaya apa yang dituliskan Alkitab adalah betul-betul firman Tuhan. Kita tidak bisa mengerti, nanti tanya Tuhan. Saya punya orang ahlinya yang namanya Cunningham, Carfield, yang merupakan profesor geologi semua, yang tuliskan buku membuktikan sebelum ada semua sudah ada rotasi waktu manusia, dan itu dimiliki oleh Tuhan juga. Saudara, dia buktikan semua. Saudara, apakah itu betul? Nah, memang jawabannya adalah secara ilmu terbukti benar. Saudara, saya tidak bisa jelaskan karena saya bukan seorang scientist, tapi saya punya buku terbitan anti offset. Ya, nanti coba dilihat terbitan itu ya, terbitan anti offset. Nah, saudara, penulisnya Cunningham, jadi Cunningham gitu ya. Dia seorang Australia dan dia ada beberapa profesor bersama dia. Dan profesor-profesor itu adalah profesor yang sangat takut akan Tuhan. Dan mereka meneliti semua teori-teori dan mengatakan banyak teori-teori yang ditemukan yang baru itu tidak ada landasan kebenarannya. Termasuk dinosaurus. Saudara tahu? Dinosaurus ada nggak? Kita katakan ada. Tapi nggak segede yang digambarkan itu. Dinosaurus yang paling gede yang ditemukan reptilnya itu tidak lebih daripada 2 meter. Dan ada dinosaurus sekarang ditulis ini rekayasa manusia. Waktu dulu dipikir, sungguh-sungguh gede sekali. Yang di Prancis juga di Inggris itu. Akhirnya sekarang di bawahnya Pak, rekayasa manusia karena tulang kepala dengan tulang semua itu lain semua. Ini tulang ini bukan tulangnya binatang ini, enggak binatang siapa, kepalanya gitu. Lainnya digabung-gabung, kalau perlu digeraji nggak apa-apa supaya mirip-mirip. Terus itu penipuan semua. Kita nggak ngerti, kita pikir oh iya betul dinosaurus, brontosaurus dan urus gitu kan. Ya, kita pokoknya percaya aja, digobloki gitu ya, kita percaya. Ya, saya percaya ada binatang raksasa, ada gajah itu kan gede, itu kan gede sekali itu gajah yang mamut yang ditemukan itu hampir 3 meter itu, gede sekali sudah, bisa lebih itu. Tapi yang seperti dinosaurus yang melebihi gunung itu ada nggak? Nah itu omong kosong semua. Katanya nanti kalau banjir jadi kepalanya bisa gini hidup dia. Waktu zaman Nuh itu bohong semua. Nah ini kita harus tak jujurin. Nah setelah kita harus tahu bahwa yang ditulis Alkitab merupakan satu landasan pengetahuan kita, iman kita, hidup kita di sana. Maka John Calvin mengatakan waktu dosa itu datang, yang waktu manusia itu di dalam proses, di dalam sejarah manusia mulai ada waktu itu manusia, waktu iblis datang diizinkan Tuhan dan kemudian mendatangi manusia bukan dengan bentuk yang seram gitu bukan, tapi binatang yang cerdik yang paling hebat yaitu ular. Jadi saya tanya, apakah manusia sebelum itu tidak tahu ular? Jawabannya tahu, betul kan? Kan aneh manusia nggak tahu ular, binatang apa kamu? Kan susah gitu. Tahu, sudah tahu, tetapi iblis menggunakan itu sudah. Dan kemudian datang pada Hawa, dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah sekarang kita akan teliti yang disebut sebagai total depravity. Saudara, mengapa John Calvin juga mengatakan di dalam tulip, tahu tulip ya, total depravity, unlimited autonomous dan juga yang lainnya, yang limited autonomous, unlimited election. Jadi tulip ya, total depravity, unconditional election, terus L itu limited autonomous, U itu tulip ya, irresistible grace, dan P itu perseverance of the saints. Saudara, kelima ini nggak boleh lepas. Kenapa nggak boleh lepas? Karena satu dengan satu itu saling membangun. Maka integrasi pemikiran teologian itu tidak boleh dipisahkan. Waktu engkau belajar doktrin tentang dosa, mau tidak mau belajar kristologi, mau tidak mau belajar tentang gereja, jadi tidak bisa dipisahkan. Sebenarnya pemisahan tentang sistematika itu ada kelemahan besar. Sekolah-sekolah sistematika itu biasanya kelemahannya adalah satu mata kuliah khusus keselamatan, tidak ada kaitannya ini gitu ya. Biasanya waktu antara hubungan ini dengan ini kita nggak tahu. Makanya kita waktu menafsirkan Alkitab, saudara, terbiasa dengan apa? Memisahkan, saudara. Padahal tidak bisa. Jadi perkataan Kristus dengan seluruh perkataan dia itu adalah satu kesatuan. Rasul juga sama, tulisannya juga sama.
Oke, di sini. Nah, setelah hari ini ya. Nah, saudara, di dalam situasi dunia, saudara harus mengerti sebelum Tuhan menciptakan dan mengisi bumi itu, bumi tidak berbentuk. Yang disebut sebagai tohu bohu. Jadi kacau balau akar-karuan. Dan mengapa kekacauan bumi itu Tuhan biarkan? Jawabannya apa? Saudara, kita memberikan jawaban secara konservatif. Di situ tempat di mana Tuhan menghempaskan, yaitu iblis di sana. Jadi mengapa itu ada tohu bohu? Karena di situ makhluk apa? Tempat di mana iblis itu dihancurkan di sana. Nah, saudara, kenapa Tuhan memilih tempat seperti itu untuk Taman Eden? Saya ingin bertanya, mengapa bumi yang seperti itu, yang hancur seperti itu, Tuhan mau bentuk di sana manusia? Saudara, itu adalah dasar daripada manusia. Doktrin manusia John Calvin mendasarkan kepada apa? Yaitu kekacauan hidup yang ada. Di sanalah manusia itu hancur di sana. Nah, saudara, kemudian di dalam situasinya seperti itu, Tuhan memberikan satu ciptaan yang kemudian mengubah segala dunia dengan warna dan bentuk dan seluruh daripada perbedaan semua. Begitu baik dan diisi semua oleh Tuhan. Begitu luar biasa sekali. Sekarang yang hancur total tobo itu kemana? Tidak ada. Saudara, artinya apa? Waktu Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menunjukkan kepada iblis dan seluruh daripada demon-demon itu, yang disebut sebagai si jahat dan roh-roh jahat itu, semua yang ada waktu dia menciptakan di sana, di manakah mereka diletakkan? Itu tanda tanya, kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan ingin menunjukkan kepada seluruh pasukan iblis itu bahwa aku Tuhan yang bertahta, yang berkuasa, dan di tempat yang begitu kacau pun aku bisa membangun kerajaanku, aku bisa membangun Firdaus, aku bisa membangun manusia yang nanti akhirnya menjadi kesenanganmu. Nah, saudara, itu dasarnya besar. Dan itu begitu dalamnya John Calvin waktu menafsirkan Kejadian. Saudara, di sana dia mengatakan bahwa hidup manusia dimulai dari kegelapan menuju terang. Betul kan? Seluruh ciptaan dari sana kan dari gelap kemudian menuju ke terang. Betul kan? Setiap hari setelah ciptaan itu dikatakan apa? Dari gelap, dari terang terus gelap. Enggak, dari gelap terus terang, dari gelap terus terang. Kenapa ada kata-kata itu? Karena itulah kuasa Tuhan. Itulah hati kita, itulah jiwa manusia. Jadi secara garis besar gitu ya, saudara tahu bahwa waktu manusia diciptakan, saya tanya, waktu manusia diciptakan, kondisi dia adalah baik, terang. Semua baik. Betul kan? Sangat baik. Saya tanya sekarang, waktu manusia jatuh dalam dosa, dia dalam kegelapan, mampukah Tuhan menunjukkan terangnya? Jawabannya adalah mampu. Kenapa? Karena sebelum dunia ini semua mengisi yang indah-indah itu adalah kekacauan, dan Tuhan bisa bertahta di sana. Berarti waktu manusia jatuh dalam dosa, dalam kerusakan itu, Tuhan bisa mengembalikan, bisa. Nah, saudara, itulah cara berpikir daripada kejeniusan John Calvin sampai dalam di sana. Betul, bisa ngerti ini ya. Saudara, kalau mahasiswa teologi bisa harus mengerti ini. Nah, sekarang kita masuk di dalam proses itu. Saudara, John Calvin mengatakan, dan dia dengan berani mengatakan ini ya, saudara, kalau orang-orang yang hanya berhenti pada sejarah manusia, dia tidak berani mengatakan ini. Dia mengatakan demikian. Iblis datang waktu mencobai Hawa, waktu mencobai Ayub, waktu mencobai Yesus. Saya tanya, iblis itu di bawah kuasa siapa? Saya ingin tanya, di bawah kuasa siapa? Tuhan. Siapakah yang berkuasa waktu iblis datang kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan katakan, silakan, kamu mau cobai, ada persyaratannya, mau cobai, ada batas kuasanya, mau cobai, ada limitasinya. Siapa yang memberi limitasi? Jelas sekali iblis gak mempunyai kuasa untuk melimitasi Tuhan, tapi Tuhan punya kuasa untuk melimitasi iblis. Nah, saudara, dari sini John Calvin melihat bahwa Tuhan mempunyai satu rancangan yang disebut di dalam kitab Ayub yang 23, nanti kita baca. Saudara, Tuhan mempunyai rancangan yang dinamakan one mind, simple mind, atau integrity mind. Jadi waktu dia memberikan seluruh daripada izin iblis datang, dan mulai daripada Hawa sampai pada Kristus mencobai manusia, ingat baik-baik, semua itu sudah Tuhan rancang. Saudara mengerti maksudnya?
Jadi artinya Tuhan tahu kemanakah manusia itu akan jatuh dalam dosa, dan bagaimanakah Tuhan itu akan menyelamatkan dia, memproses dia, membanting dia, menghajar dia, kemudian menarik dia kembali. Semua itu di dalam apa? Di dalam opera intra Tuhan. Allah Tritunggal itu Tuhan tahu semua. Ya. Tetapi di dalam pandangan manusia kita bergumul terus, kita melakukan satu tanggung jawab, kita terus memakai yang kudus karena kita bukan Tuhan. Tapi Tuhan tahu semua. Ya, di mana ayatnya? Saudara, Ayub. Coba kita lihat. Ya. Nanti kita di dalam pemberian Tuhan dan pemilihan Tuhan itu bagus sekali. Ayub pasal 23. Sebenarnya pasal 1 Anda pasti tahu semua gitu ya. Tapi hari ini kita pasal 23. Kita baik. Ayub pasal 23. Saya bacakan dari ayat yang ke-10 sampai 14. Sebenarnya sampai 17 ya. Saudara tahu Ayub kan? Ayat 10 demikian, karena ia tahu jalan hidupku. Jelas ya? Karena Allah tahu jalan hidupku. Seandainya Allah atau Tuhan Allah menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. 1. Aku menuruti jalannya. 2. Dan tidak menyimpang. 3. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. 4. Dalam sanubariku atau hati nuraniku ku simpan ucapan mulutnya. 5. Itulah kunci waktu engkau diuji oleh Tuhan, timbul seperti emas. Setelah perkataan engkau diuji dan timbul seperti emas, buku-buku sekuler banyak kutip ini, tetapi tidak pernah tahu rahasianya. Kenapa? Karena ayat yang 11 dan 12 tidak pernah dikutip. Betul kan? Nah, setelah itu nanti akan jelaskan secara singkat ya. Nah, sekarang ayat 13 kita baca bersama-sama. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya atau ditujukannya dan dirancangnya kepada siapa? Kepadaku, kepada kita semua. Saudara, saya tanya sekarang, kenapa Ayub bisa mengerti ini? Ayub mengatakan, aku cari jalan Tuhan itu di mana? Tuhan ngomong dong, kamu tuh di mana sebenarnya? Saya ingin bertanya, saya ingin berperkara dengan engkau. Aku tidak bersalah, kenapa terima penderitaan? Dia ingin bertanya karena jawaban secara horizontal manusia, secara hikmat manusia, secara pengertian manusia, secara semuanya tidak pernah ada jawabannya. Kenapa? Karena penderitaan tidak bisa dijawab dengan teori manusia. Yang dia terima itu memang ada hubungan, yaitu akibat sebab akibat, ada timbal balik, ada tanam tabur dan tuai, ada hukum-hukum itu dalam Alkitab secara umum. Tetapi yang diterima Ayub, penderitaan itu, saudara, itu bukan hubungan sebab akibat, itu bukan karena dosanya dia, bukan. Karena apa? Karena Allah ingin menunjukkan akulah Allah. Jawabannya gampang sekali. Aku mau gini, kamu mau apa? Hah? Ngerti maksudnya? Waktu Ayub mengatakan demikian, saudara, ia tahu jalanku. Jadi Ayub itu mau cari jalan Tuhan itu di mana, dia tuh bingung, Ustaz. Tapi dia tahu satu hal, imannya dia tembus daripada kesulitan mata dia, kesulitan rohani dia. Dia cuma tahu satu hal, dia mengerti satu hal. Apa itu? Saudara, dia mengatakan, aku tahu Tuhan tahu jalanku. I know what I know. Siapa yang mengatakan demikian? Paulus. Aku tahu apa yang aku percaya. Aku tahu apa yang ku tahu. Itu namanya epistemologi. Jika engkau tahu apa yang engkau tahu, benar-benar engkau tahu yang benar-benar yang benar, betul, itu artinya engkau betul-betul tahu apa itu kebenaran. Apa itu arti tahu? Nah, saudara, di situ Ayub mencari tahu itu, akhirnya dia mengerti satu hal. Melalui imannya dia tahu tembus satu hal, bahwa Tuhan tahu langkah hidupku. Hebat, saudara. Maka dia menjelaskan 5 langkah itu, mulai dari jejak sampai kepada mulut. Saudara, itu kalau dikotbahkan bagus sekali. Nggak tahu pernah dengar khotbah ini? Nah, Ayub 23 jarang ya. Tapi Ayub yang 42, Ayub 1 kan banyak. Tapi 23 jarang, karena orang pada takut khotbah ini. Takut apa? Takut jadi reform. Nah, saudara, dikatakan di sana bahwa 5 langkah itu, waktu Tuhan tahu jalanku, maka apa yang menjadi jejak Tuhan
aku ikut. Betul kan? Dari mulai jejak, mulai langkah yang tidak ada suaranya itu, engkau menuruti langkah itu, engkau ikut langkah itu, sampai kepada suara Tuhan yang bersuara itu sangat gampang sekali. Dari mulai langkah yang nampak hanya langkah-langkah kaki, sampai suara Tuhan engkau simpan dalam hati, maka segala sesuatu yang engkau alami akan menjadi satu ujian. Dan waktu engkau melihat itu, engkau di dalam jalan Tuhan, saudara, waktu engkau diuji oleh Tuhan, engkau timbul seperti emas. Maka tanpa penderitaan, saudara, tidak pernah ada pelayanan yang baik. Jika saudara melayani di dalam kondisi yang enak terus, saudara ingat baik-baik, itu bukan pelayanan, itu comfort zone. Tapi jika engkau melayani dengan kesulitan luar biasa, kemarin saya mendengarkan kesaksian dari Bapak Sukenda, saudara, seorang tokoh yang luar biasa sekali, itu pendeta itu. Dan bagaimana dia disiksa, bagaimana dia itu, waduh, dia ada asli dari satu suku yang terasing di Jakarta Utara, ya, daerah B sana. Saya tidak mau sebut nanti, soalnya takutnya ada apa-apa gitu ya. Nah, di situ luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana dia harus percaya. Dia tahu bahwa dia tidak mengerti banyak hal, tapi yang dia tahu Tuhan jaga dia. Nah, Ayub juga sama. Dan waktu Ayub mengatakan ini, ada satu kalimat dia yang begitu indah. Dia katakan di sini, saudara, yang kemudian juga dilihat oleh seluruh bapak-bapak dan kemudian menjadi ayat yang paling mantap di dalam pengertian bagaimana kita dalam pergumulan hidup itu melihat Allah itu tetap menjaga kita, karena Allah sudah menetapkan langkah-langkah yang akan kita laksanakan. Ayat 13, tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Saudara, perhatikan kalimat ia tidak pernah berubah. Ekab, tahu Ekab kan? Esa, Eka itu satu. Jadi Esa, saudara. Jadi pikiran Tuhan itu one mind, saudara. Bukan one tunggal, tetapi semua itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa juga dilepaskan, dibagi, nggak bisa. Pikiran Allah itu adalah semua satu kesatuan. Semua itu ada urutan dan ordonya, dan Tuhan mengerti ini semua. Tuhan bukan Tuhan yang kacau. Tuhan adalah Tuhan yang tahu semuanya dan dia rancang semuanya. Kapan Yesus datang, kapan Rasul itu akan diangkat oleh dia menjadi Rasul, kapan Paulus itu ditobatkan oleh dia, kapan kamu ditobatkan, itu semua ada urutan waktu dari Tuhan. Dan itulah yang disebut sebagai shalom. Saudara, John Calvin mengatakan bahwa arti shalom adalah ketertiban, bukan hanya season, bukan hanya air mengalir ini terus kemudian musim, bukan, saudara. Tetapi di luar pandangan manusia itu ada satu pandangan yang begitu dalam. Dia melihat, John Calvin melihat bahwa hati manusia mulai dari raja sampai orang yang paling bawah, alirannya itu, saudara, di dalam kondisi itu Tuhan yang mengontrol semua. Saudara, istilah kontrol bukan menguasai total. Artinya begini, saudara, berarti bukan manusia itu tidak ada tanggung jawab. Manusia punya tanggung jawab. Setiap manusia sudah jatuh dalam dosa. Artinya semua manusia harus dibinasakan, betul kan? Setuju nggak? Setuju kan? Jadi waktu Adam jatuh dalam dosa, seluruh keturunan Adam artinya dibinasakan. Dan waktu Habil dilihat oleh Tuhan dan dibenarkan oleh Tuhan, maka Habil mendapatkan hak itu. Dan orang yang benar pertama kali yang dibunuh yaitu Habil. Orang yang dibenarkan Tuhan dibunuh oleh Kain. Saudara, jadi mati pertama kali manusia adalah mati orang yang dibenarkan. Saudara, Alkitab mencatat kematian pertama siapa? Bukan Adam, bukan Hawa secara fisik. Siapa yang mati? Habil. Dan dia mati dibenarkan. Mengapa Tuhan tunjukkan pada Adam dan Hawa satu janjinya Tuhan, melalui keturunan nanti, salah satu keturunan kamu akan dibenarkan. Di situ dia lihat anak dia yang mati pertama kali, maka Adam mendapatkan satu jaminan, dia kalau dibenarkan Tuhan, dia juga sama dibenarkan. Enggak seperti Kain. Boleh tanya dulu? Ya, silakan. Apakah yang tadi satu main itu tadi, itu artinya sama dengan Tuhan ordain, tetapkan, bisa? Makanya saya mengatakan bahwa saudara tahu di dalam Westminster Confession, di dalam the degree of God, saudara, di situ dikatakan bahwa Allah itu tanda petik itu ya, menetapkan, yaitu dikatakan ordain, bukan preordain tetapi eternal ordain. Kalau pre itu kan sebelumnya, ini bukan, ini kekekalan. Tapi ingat baik-baik, saudara, yang tahu hanya Allah.
Ingat ya. Jadi John Calvin mengatakan betul-betul dia tahu bahwa apa yang Allah tahu itu, yang dia juga nggak tahu semuanya, tapi dia tahu kalau dia Allah yang sejati, betul-betul Allah, maka segala sesuatu tidak ada yang luput dan keluar daripada rancangan dia. Nah itu namanya ordination. Itu namanya dinamakan ordo yang ditetapkan seperti itu. Saudara, itu betul-betul yang tahu Tuhan. Maka John Calvin mengatakan ada satu tempat misteri. Iya. Kenapa? Kalau kita memikirkan semua, maka mau tidak mau, saudara, mau berpikir tentang satu hal, yaitu mengapa dosa itu ada. Nah ini jadi problema besar sekali di dalam seluruh sejarah teologian. Sampai detik kapanpun saudara tidak pernah bisa menyelesaikan ini. Profesor siapapun yang akan terselesaikan. Jawabannya Calvin apa? Jawaban Calvin adalah waktu engkau bertemu Kristus. Jadi tetap rahasia. Begini, Calvin secara penjelasan dia nggak bisa jelasin, tetapi dia tahu ada jawabannya di Kristus jawabannya. Ngerti maksudnya? Saya ingin tanya, saudara, Tritunggal bisa dijelaskan tidak? Banyak orang mengatakan unexplained, saudara, salah, saudara. Tritunggal itu bisa dijelaskan, bisa, tetapi tidak bisa dimengerti. Nah itu betul. Secara tuntas, nah betul. Tapi bisa dijelaskan, bisa. Tapi ingat Bapak, siapakah yang menjelaskan? Nah ini salah. Saya, kamu. Emang kamu siapa? Siapa yang bisa jelaskan? Hanya Kristus. Jadi siapakah yang bisa menjelaskan Allah Tritunggal? Jawabannya adalah Yesus sendiri di dalam doa Bapa kami, di dalam doa Yohanes pasal 17, yang tahu Bapa Anak, yang tahu Roh Anak. Maka dia mengatakan Roh itu mengerjakan apa, dia yang beritahu. Bapa kepingin apa, dia yang beritahu. Jadi Anak, Bapa dan Roh Tritunggal itu yang jelaskan siapa? Saudara, maka engkau jika tidak percaya Kristus tidak pernah tahu Tritunggal. Itu sih. Jadi bisa nggak Tritunggal itu dijelaskan? Bisa. Bukan kamu yang jelaskan, tapi firman Tuhan yang jelaskan, yaitu Yesus sendiri. Saudara, di situ banyak saya menguji pendeta-pendeta dan juga penginjil. Waktu saya tanya ini, tidak ada satupun yang bisa jawab. Mereka semua mengatakan dua jalur. Satu bisa diterangkan tapi terbatas, Pak. Yang satu mengatakan tidak bisa. Saudara, saya katakan bisa. Karena kamu selalu mengatakan pada dirimu sebagai ukurannya. Nah itu jatuh semua, saudara. Bukan diri kita ukuran kita terangkan Tuhan, saudara. Tapi Tuhan sendiri yang jadi manusia itu loh, yang terangkan pada kita. Nah, dia terangkan semua tentang segala sesuatu. Karena dia tahu semuanya. Nah, yang diberitahu, ya kita bisa tahu. Gitu ya. Nah, saudara perhatikan ayat yang yaitu perhatikan ya. Nah, sebenarnya ayat siapakah dapat menghalangi dia? Saudara, itu adalah menghalangi itu artinya apa? Yang membelokkan jalan Tuhan. Tuhan bisa membelokkan jalanmu pada jalan yang benar, tetapi engkau tidak pernah bisa membelokkan jalan Tuhan. Betul nggak? Saudara, saya berdoa sekarang. Tuhan, saya berdoa. Bolehkah saya mengubah kehendak Tuhan? Jawabannya betul. Nah, saudara hati-hati. Banyak sekarang ini, wah doa mengubah kehendak Tuhan. Memangnya siapa kamu itu? Buku-buku seperti itu banyak, saudara. Tapi saudara kalau mengerti yang ditulis oleh Ayub, betul-betul tahu sampai sedalam mungkin dan dibawa dalam hati Tuhan yang dalam itu, saudara, kita tidak akan berani mengatakan aku mau ubah Tuhan. Kenapa? Karena kalimat itu adalah kalimat yang mengatakan kamu memang lebih pintar dari Tuhan. Nah, saya tanya, kalau kamu mau ubah jalan Tuhan, memang kamu lebih pintar dari Tuhan. Kalau kamu mau ubah kehendak Tuhan, memang kamu lebih pintar dari Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengajarkan doa apa? Mulai dari Bapa kami sampai kepada dia di Taman Getsemani, ya kan? Sampai dia di atas kayu salib, sama doanya. Apa itu, saudara? Nilai terakhirnya apa? Titik akhirnya apa? Jadilah kehendakmu, bukan jadilah kehendakku. Semua doa itu yang salah, jadilah kehendakku, bukan jadilah kehendakmu. Ya kan? Udah dibagi dua aja doa itu. Kamu doa untuk siapa? Untuk dirimu sendiri, jadilah kehendakku. Kalau untuk Tuhan, Tuhan jadilah kehendakmu. Nah, saudara, cuma dua aja bisa seperti itu. Maka kalau kita melihat bahwa apa yang dipikirkan, bahwa semua yang sudah ada terlaksana semua, saudara, itu semua merupakan paket. Pak, bagaimana yang dikatakan itu satu paket kalau di dalamnya ada dosa? Saya mengatakan saya tidak mengerti, tetapi Alkitab yang jelaskan, betul-betul jelas. Semua ditetapkan di sini. Ayat-ayatnya ada semua.
Begitu jelas, mulai dari peristiwa Yusuf, bagaimana saudaranya itu jahat dengan dia, itu semua jelas tuh. Bagaimana Yesus dicobai, dan yang membawa Yesus dicobai siapa? Saya tanya, coba saya tanya. Siapa yang membawa Yesus untuk dicobai? Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus sendiri. Siapa yang membawa engkau untuk diuji? Saya tanya, siapa? Bukan hanya membawa, kalau Tuhan Yesus kan sendirian dia. Kamu enak sekali ditemani Roh Tuhan, enak nggak? Kalau Tuhan Yesus kan sendirian dia, kita ditemani Roh Tuhan, dicobai, diuji, apa gitu ya. Saudara bersama Roh Tuhan. Itu jaminannya. Kalau Roh Tuhan tidak ada, saudara tidak ada satu manusia pun yang mampu menaklukkan ujian atau pencobaan dari iblis. Nah, sekarang yang terakhir, saudara perhatikan, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Saudara, arti menyelesaikan adalah Assalamualaikum. Coba lihat saya semua. Bahasa aslinya adalah shalom. Artinya dari kata shalom. Jadi menggenapi, menyempurnakan, dan semua itu dikompliti. Nah, saudara, itu istilah bahasa kita sehari-hari ya. Jadi dicangkepi, digenapi. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23. Di sana ada satu pikiran Paulus yang begitu tajam. Dia mengatakan Kristus kepenuhan dari seluruh gereja Tuhan dan segala sesuatu. Siapa yang ngomong? Alkitab melalui Paulus. Tuhan tuliskan itu. Jadi Kristuslah yang memenuhi segala sesuatu, bukan hanya karya keselamatan dalam diri kita, tetapi alam semesta semua akan dipenuhi oleh Dia, dikompliti. Apa komplitnya? Akan dibentuk bumi dan langit yang baru, dan yang lama akan berlalu. Setelah itu akan diubah semua. Dan itu karya siapa? Yesus sendiri. Jadi shalom, shalom itu artinya apa? Jadi kalau kamu sedang bersalaman dengan orang, artinya apa? Saya tanya. Salam, gitu kan? Saudara sadar nggak sih kalau salaman itu kan kita asal salam ya? Ada minggu apalagi, saya 300 orang gini kan, sampai 400 orang. Bayangin salam saudara itu. Saudara, kalau kita tahu setiap salam itu artinya menggenapi segala sesuatu yang ada di hati orang itu untuk aku tolong, aku genapi. Satu salaman aja kamu nggak mau, itu kan? Jangankan 400, satu aja nggak akan mau kita. Nah, saudara, waktu kita mengerti konsep seperti ini, jadi dikatakan bahwa menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Jadi Allah sudah mengordin. Nah, ini artinya ditetapkan di sini. Jadi sudah appoint, sudah janjikan, sudah dipastikan bahwa langkah Ayub itu diordin semua. Padahal Ayub di sini mencari-cari Tuhan itu mengapa sih seperti ini. Tapi dia akhirnya berdoa pun di dalam doanya dia tahu satu hal. Imannya dia membawa satu pengertian. Kesalehan hidup dia, ketekunan dia. Dia tahu satu hal. Tuhan tahu jalan. Jika menguji aku timbul seperti emas. Dan apa yang dia tidak pernah berubah, yang dia tetapkan padaku, dia akan selesaikan tuntas semua. Saudara belum pergumulan seperti Ayub. Tapi saudara kalau sudah pergumulan seperti itu dan masuk di dalam seperti itu, saudara akhirnya takluk pada Tuhan. Kenapa? Kita selalu mencurigai langkah-langkah Tuhan. Kita merasa bahwa mengapa Tuhan seperti ini, mengapa seperti itu. Saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tanya, iya, tapi jangan sampai membawa pertanyaan itu menjatuhkan kepada dosa. Tetapi kembalikan semua why-mu, why me, and why you, ya kan? Itu kembalikan pada perkataan Tuhan. Nah, saudara di sini. Nah, sekarang kita masuk di dalam dosa. Saudara, kalau kita sudah mengerti ini semua, saya ingin bertanya, apakah Ayub tahu bahwa dirinya itu dicobai oleh iblis? Nah, jawab. Ayo, jawab. Saudara, kita tahu karena apa? Karena Alkitab kasih tahu. Dari awal kau baca Ayub 1 sudah dikasih tahu bahwa iblis yang mencobai Ayub. Tapi Ayub tahu nggak? Nggak tahu. Kalau dia tahu kan dia enak, kurang aja iblis ini kan gitu. Oh, dia nggak tahu, dia mau nyalahin siapa, bingung juga gitu kan. Nah, kalau dia nyalakan iblis juga nanya, loh ini kan dikasih kuasa oleh Tuhan saja. Akhirnya yang salahnya siapa? Akhirnya nanti Tuhan jadi salah. Nah, saudara, di situ kita tahu bahwa pergumulan Ayub, dia tidak mengerti latar belakang semua, tetapi yang Tuhan inginkan Ayub cuma satu,
dia punya iman itu selalu bersandar percaya kepada Tuhan. Nah itulah hidup yang berkembang. Saya nggak tahu apa yang di depan, tapi saya tahu Tuhan jaga saya. Saudara, itu imannya orang-orang gereja-gereja sekarang yang luar biasa itu. Saya mendengar bahwa nanti bulan Juli ini akan ada Pentakost seluruh dunia dan ada di Indonesia. Gerakan Pentakost itu. Dan beberapa orang saya kenal itu akan datang, orang Amerika itu. Nah, saudara, itu doakan supaya mereka kembalikan pada kebenaran firman Tuhan ya. Jadi supaya nggak menyeleweng banyak itu. Tapi saya bersyukur sekali. Saya tetap punya hati apa? Jika Tuhan yang bekerja, saudara jangan stop. Biar mengalir apa-apa, biarin aja. Kenapa? Karena Tuhan mau kerja, Pak. Masa kamu mau haram? Memang kamu siapa? Biarin aja. Nanti Tuhan semua yang menguji semua, Tuhan semua. Nah, saudara itu akan kita ketahui semua. Sampai hari ini sudah 100 tahun gerakan Pentakost. 100 tahun dari 2006 sampai 1906 sekarang 2006, jadi 101 tahun. Dan 1 tahunnya 101 ini 101 itu diperingati mungkin di Indonesia, dan panitia sedang dibentuk semua, dan seluruh Indonesia itu akan datang atau berapa ribu orang, tapi itu luar biasa sekali, besar sekali ya. Kita doa. Oke, ada pertanyaan? Ada yang masih ini? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita lihat sekarang kita masuk di dalam Hawa jatuh dalam dosa dan Adam jatuh dalam dosa. Saudara, mengapa waktu di dalam proses manusia jatuh dalam dosa itu? Saya tidak menceritakan bagaimana detailnya iblis itu mencobai dan akhirnya dengan liciknya mengarahkan semua perkataan-perkataan itu akhirnya menjatuhkan Hawa, dan Hawa akhirnya membawa Adam. Saya tidak ceritakan ini. Tetapi yang saya ceritakan adalah dari cara berpikir yang lebih global. Lebih global. Artinya apa? Bahwa sebelum segala sesuatu sudah berada, maka Tuhan meminta kepada manusia itu. Sudah perhatikan, jika tidak ada apa-apa, kenapa Tuhan larang memakan buah? Coba saya tanya. Ngerti maksudnya? Kenapa Tuhan melarang Adam dan Hawa makan buah pohon baik dan jahat? Ini belum ada iblis, betul kan? Iblis belum ada, betul nggak? Jadi saya ingin tanya sekarang, saudara, iblis belum ada, kenapa Allah memerintahkan, mengatakan, jangan memakan pohon ini, buah pohon, pengetahuan baik dan yang jahat. Kenapa? Jadi saya percaya di situ ada satu motivasi, ada satu ketetapan Tuhan yang Tuhan mau jalankan dengan menyatakan perintah ini. Saudara mengerti maksud saya? Jadi tidak ada sesuatu perkataan Tuhan asal-asalan ngomong gitu ya, tidak ada rencana. Tidak. Setiap perkataan Tuhan itu mengandung rencana semua di dalamnya, dan itu rencana yang begitu agung. Yaitu rencana untuk memberikan manusia tempat yang begitu indah. Nah, setelah rencana itu apa? Membawa manusia kembali kepada Tuhan. Jadi itu resiko daripada seluruh penciptaan. Waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan tidak memberikan perintah itu, dan hanya kepada manusia yang berakal budi, hanya pada manusia yang mempunyai jiwa dan hati nurani, Tuhan memberikan perintah ini. Dan waktu Tuhan memberikan perintah ini, Tuhan tidak memiliki satu tujuan untuk menjatuhkan manusia. Tuhan ingat baik-baik. Ngerti maksudnya? Jadi perintah dan larangan hukum Taurat, jangan ini, jangan itu, jangan itu, bukan menjadikan engkau jatuh dalam dosa, bukan. Tapi menunjukkan bahwa engkau jatuh di dalam dosa karena engkau tidak taat dengan Tuhan. Itu fungsi Taurat. Jadi menyatakan engkau adalah orang yang berdosa, yang tidak bisa berbuat baik. Itu fungsi Taurat. Jadi waktu Tuhan menyatakan bahwa waktu dia memberikan perintah, jangan makan buah yang baik dan yang jahat itu, saudara, jangan memakan. Tapi kemudian Hawa mengatakan meraba. Betul kan? Betul nggak? Kan itu makan dengan meraba kan lain. Meraba-raba dengan memakan lain, saudara. Tapi Hawa sudah mulai itu pikirannya, dia mulai sudah, yaitu dipengaruhi dengan perkataan setan, dia mulai mengolah kata. Nah, disitulah banyak penafsir-penafsir Alkitab jatuh di sana. Nah, setelah waktu diberikan perintah ini, ada satu planning Tuhan, ada satu rencana Tuhan yang begitu indah, dan itu masih misteri. Baru setelah semua selesai Alkitab ini, saudara, barulah kita bisa mengerti keutuhan rencana Tuhan. Tapi waktu dalam perjanjian lama, saudara nggak bisa ngerti. Maka kesulitan orang perjanjian lama itu bisa kita mengerti, orang-orang Israel. Tetapi kalau kita sudah memiliki Alkitab yang lengkap seperti ini, saudara, masih saudara punya hati yang seperti orang-orang Israel, masih belum bisa mengerti. Nah, itu yang sulit dimengerti. Ya kan?
Karena semua sudah jelas. Saudara, setiap perbuatan Kristus dari dia lahir sampai dia mati, sampai dia bangkit, saudara, semua sudah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Semua sudah dinubuatkan satu persatu. Saya tanya, mengapa bisa? Jawabannya adalah karena Tuhan yang planning. Maka ada satu teman saya itu dengan bergurau mengatakan demikian, Pak, minggu yang lalu saya pernah mengatakan ini, Pak, kalau begitu dia akan bercerita tentang angin. Jadi angin itu Pak ya, kalau meniup seperti ini ke kiri ke kanan, ini sebenarnya kan kalau kita lihat kan siapa yang ngatur, kan nggak ada. Tapi kalau Bapak mengatakan demikian, berarti angin itu pun ke kiri ke kanan itu semua itu sudah di dalam satu pemeliharaan Tuhan. Jawabannya iya. Kalau tidak, nah siapa yang ngerahkan? Siapa yang memelihara? Setan gitu. Setan nggak bisa memelihara, Saudara. Setan itu merusak, membohongi, mendustai gitu kan. Tuhanlah yang segala sesuatu yang menjaga, memelihara itu Tuhan. Nah sekarang saya tanya, kalau angin seperti itu juga bisa seperti itu. Saya tanya, waktu pohon-pohon itu jatuh. Nah saudara, ada satu hamba Tuhan yang bertanya saya, Pak, itu keterlaluan dong kalau gitu. Masa Tuhan kurang kerjaan? Nah, bagimu Tuhan kurang kerjaan. Bagi saya, itu adalah kuasa Tuhan yang begitu luar biasa memperhatikan sampai yang tidak pernah kita pikirkan. Dia perhatikan. Daun yang kena tiup angin dan waktu musim rontok atau mau hujan, turun semua. Dan gerakannya dengan ribuan gerakan, mungkin saya tahu berapa puluh ribu dan jutaan pohon, yaitu daun-daun yang jatuh ke bumi itu, semua bergerak semua. Saya tanya, gerakannya itu dari mana semua? Apakah gerakan itu kebetulan? Nah, kebetulan di sana, Pak. Nah, kebetulan di sini. Saudara, bagi mata kita manusia, mungkin kita bisa mengatakan, wah kan, ya ini kan tempat di sana, Pak, gini. Seolah-olah tidak ada artinya. Tetapi pohon apel yang jatuh dan kemudian bisa menemukan rumus dan hukum gravitasi, dan itu kok baru tahu artinya. Saudara ngerti maksud saya? Bagimu pohon yang jatuh, nggak ngerti karena gobloknya kamu. Ngerti maksud saya? Pohon apel jatuh, pohon apel, buah apel jatuh, buk gitu kan? Wah, saudara, orang ngapain ambil makan, buang gitu kan? Nggak ada artinya. Tapi bagi seorang saintis seperti Newton, begitu jatuh, baru kemudian pikir itu hanya satu pohon apel. Dia sudah berpikir tentang ilmu gravitasi. Bagaimana dengan angin yang jatuh seperti itu? Karena kita nggak tahu. Saudara mengerti? Ada satu profesor mengatakan, jika pengetahuan yang ada di dalam laut itu dituliskan. Nah, dia mengatakan, saudara ini, mulai dari binatang yang plankton sampai whale, tak whale itu, paus yang rasa gedenya luar biasa itu, sampai hidupnya sedikit dituliskan semua. Saudara yang mengatakan apa? Semakin dia tuliskan, dia tahu semakin tidak ada tempat untuk tuliskan. Bayangkan, itu cuma pengetahuan manusia. Manusia sudah buntu semua. Kenapa? Terlalu banyak yang harus dituliskan. Sampai semut pun rumahnya pakai mana ini pakai semua. Wah, saudara, itu sekarang kan National Geographic itu ada semua kan. Dulu orang nggak tahu. Terus semut ya semut, ya ada gunanya gitu kan. Tetapi semut itu bisa merusakkan alam semesta. Jika semut semua nggak ada, percaya nggak? Saudara percaya nggak? Jika tidak ada semut, punah semut itu semua, semut mati. Saudara, pasti manusia mati semua. Kenapa? Karena itu ekologinya dijaga semua, saudara. Nah, orang-orang seperti inilah yang berpengetahuan, inilah wah, mereka memiliki semua sampai dalam laut, sampai sedalam apapun, sampai bumi pun, gempa bumi bisa diukur. Dulu gempa bumi boro-boro diukur. Ini apa ya? Sekarang bisa diukur 9 skala Richter 7. Hah, mungkin ada mendadak kalau ada atau pernah sepolis bingung gitu ya. Wih, hebat juga manusia gitu. Kenapa, saudara? Karena itulah Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau satu gerakan bisa memberikan pengertian satu hukum yang luar biasa lagi, apalagi Tuhan melihat semua. Nah, saudara baru ngerti betapa maha kayanya pikiran Tuhan. Nah, ini cara berpikir mengerti firman Tuhan, yaitu pengertian John Calvin. Nah, sekarang saya tanya, nah, saudara, kalau semua sudah saya jelaskan ini, saya ingin tanya satu hal tentang dosa. Masalah tentang dosa. Saudara, tempat yang paling memuaskan mengerti misteri dosa adalah di mana? Saya ingin tanya.
sudah paling puas kita akan dapatkan jawaban itu. Misterinya itu terjawab waktu engkau melihat kayu salib. Beres. Sampai Kalbar mengatakan apa? Dia belajar ilmu begitu banyak, dapat doktor begitu banyak, cuma dia tahu satu, Yesus cintaku. Gampang sekali, saudara. Jadi kenapa kamu gini? Ya karena Tuhan cinta saya. Jadi tanpa cinta Tuhan, saya nggak bisa ngerti ini semua. Itu luar biasa. Nah sekarang, kalau dosa itu satu misteri yang tidak bisa dipikir oleh manusia, itu bukan misteri bagi Tuhan. Bukan misteri bagi Tuhan Yesus. Karena misteri itu sekarang sudah ditebus oleh Dia. Nah itu yang hebatnya. Nah, soalnya kita harus bersungguh-sungguh. Jadi dosa itu berhenti di mana? Jawabannya adalah secara historis manusia di dalam sejarah manusia, secara dosa malaikat di dalam sejarah malaikat. Tetapi semua dosa itu akan puas jika engkau